Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semuanya. Ya seperti biasa ya, mengisi waktu luang di pagi hari. Setelah ini kita berkemas-kemas ya, tapi sambil menunggu disiapkannya sarapan pagi ya oleh orang tercinta di sana ya, di belakang sana. Kita isi waktu dengan ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman semuanya seperti biasa ya. Gini teman-teman semuanya, saya itu kadang kagum dengan nama-nama anak-anak zaman sekarang ini ya. Ketika saya membaca daftar nama dari anak-anak zaman sekarang ini kan luar biasa, namanya sangat keren-keren ya. Nama yang tidak seperti zaman kita-kita ini yang sudah berusia tua ya. Namanya sudah mencerminkan sebuah ciri khas nama modern ya, yang sekali keren-keren ya. Tidak ada itu lagi yang namanya semacam Parmin ya, Sukinem ya, atau Purwati atau siapalah yang intinya nama-nama yang jadul-jadul itu tidak ada ya. Ya semuanya sudah keren-keren namanya ya. Ada yang ke barat-baratan, ada yang ke Arab-Araban ya, yang mungkin nama-nama Islami, atau ada yang dalam corak tradisional pun seperti nama-nama Jawa itu juga sudah dalam pilihan kata-kata kalimat yang menunjukkan nama-nama yang modern juga ya. Jadi luar biasa, senang saya membaca nama-nama sekali, luar biasa. Karena emang teman-teman semuanya ya, walaupun dari ada seorang tokoh sastrawan dari luar itu yang mengatakan apa artinya sebuah nama ya, artinya nama itu ada sesuatu yang tidak begitu penting mungkin dalam maksud istilah itu ya. Dari kata-kata apa arti sebuah nama itu, mungkin yang dimaksud nama hanya sebuah panggilan, patokan ya, untuk menandai individu antar individu satu dengan individu yang lainnya, sehingga nama itu tidak usah terlalu dipermasalahkan apapun itu namanya, mungkin maksudnya begitu kan. Tapi saya kira menurut saya tidak, teman-teman. Ya saya lebih mempercayai bahwa nama itu penting ya, nama itu akan sangat berpengaruh pada seseorang ya. Nah, maka memang saya setuju dengan dari sini saya memang setuju, dan memang inilah ajaran yang saya yakini ya sebagai umat Islam. Memang kalau kita merujuk pada ajaran agama kan di sana ada salah satu kewajiban dari orang tua adalah memberi nama kepada anaknya adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah ya. Ya, karena apa? Memang ini nama itu bukan sesuatu yang remeh menurut saya. Nama itu sesuatu yang sangat penting ya. Ya, nama itu akan sangat berpengaruh pada kondisi kejiwaan seseorang. Bahkan lebih jauh lagi ya, nama itu adalah doa. Di sanalah harapan orang tua terhadap anaknya dititipkan. Ya kan? Contohnya gimana teman-teman semuanya? Contohnya nama itu menggambarkan harapan orang tua ya. Contohnya tadi ketika orang tua itu menamai
apa namanya, anaknya itu dengan misalkan meniru seorang yang terkenal, maka di sana ada titipan harapan dari orang tuanya agar anaknya itu yang diberi nama dengan nama meniru dari nama orang terkenal itu, berarti di sana ada titipan agar harapannya anaknya juga nanti akan terkenal seperti orang terkenalnya dikagumi oleh orang tuanya itu kan. Nah, atau mungkin ketika seorang tua memberi nama kepada anaknya adalah nama-nama yang agamis ya, meniru orang-orang yang soleh ya, meniru para kiai idolanya, itu pasti dalam hatinya ada harapan bahwa anaknya itu kelak juga kan hebat ya, alim ya, mungkin juga terkenal seperti kiai tokoh agama yang jadi idolanya. Nah itulah, maka nama di sana adalah merupakan doa harapan dari orang tuanya. Orang tua memberikan nama kepada anaknya pasti sesuai dengan hal-hal yang membuat apa namanya, dia bangga, dia kagum, dia apa namanya, dia mengharapkan anaknya untuk menjadi seperti apa ya. Itulah saya lagi bahwa nama adalah doa ya. Nama adalah doa bagi orang tua. Dalam nama itu orang tua menitipkan harapan terhadap masa depan anaknya. Yang kedua ya, tadi kita telah singgung, nama adalah sangat berpengaruh terhadap kejiwaan seseorang. Ya, maka dalam agama Islam tadi sudah kita singgung depan bahwa kita sebagai orang tua diwajibkan untuk memberi nama anak kita dengan nama-nama yang baik, nama-nama indah. Ketika disebutkan itu ya, disebutkan nama itu, akan tercipta rasa apa namanya, sebuah rasa yang apa namanya, sebutan yang menyenangkan, yang indah ya, yang bisa membuat seorang itu bangga ya. Ya, jangan kita menamai apa namanya anak kita dengan sebutan-sebutan yang apa namanya tidak bisa menimbulkan rasa bangga bagi diri seorang, malah bisa membuat rasa minder pada diri seseorang ya, diri seorang. Ya, itu sangat berpengaruh ya. Ketika kita menamai anak kita dengan kata-kata yang mungkin sudah, contoh mudah ya, dengan nama-nama sudah tidak zamannya lagi ya. Misalkan zaman sekarang ini kita masih memberi nama anak kita dengan nama-nama tempo dulu, nah ini pasti akan sangat berpengaruh pada anak kita menjadi minder. Misalkan masa ada anak sekarang kok dinamai dengan misalkan Surip ya. Ya, kalau dulu mungkin nama Surip itu adalah nama-nama yang banyak disenangi, buktinya banyak orang dulu yang nama Surip kan. Tapi kalau sekarang kita menamai nama anak kita dengan nama Surip, misalnya Jembos misalnya, ini akan sangat menumbuhkan rasa ketidakpercayaan diri pada anak kita. Nah, ini tidak boleh, itu sudah menjadi contoh nama yang kurang tidak baik lagi pada zaman sekarang. Artinya sudah tidak sesuai dengan zamannya lagi. Maka diantara nama yang baik adalah nama yang sesuai dengan zamannya ya. Maka orang tua harus memberikan nama-nama anak sekarang ini adalah dengan nama-nama yang sesuai dengan zamannya, sehingga anak-anak ketika dipanggil dengan namanya itu akan merasa bangga, timbul rasa percaya dirinya, tidak menjadi minder. Itulah penting nama ya. Ketika seorang anak dipanggil dengan sebutan nama yang keren ya, itu akan rasa percaya dirinya tumbuh. Tapi kalau anak dipanggil dengan nama-nama yang jadul dan tidak zamannya sesuai dengan zamannya lagi, ini pasti akan berpengaruh kurang baik pada si anak.
Itulah maka dalam Islam juga diajarkan kita dilarang untuk membuat nama-nama panggilan, atau kalau dalam bahasa Jawa itu nelai ya. Nelai itu memberikan nama yang tidak sesuai dengan nama aslinya ya. Dilarang dalam agama Islam memberikan telahan ya, telahan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya apa ya, alias itu ya. Misalkan ada nama Ahmad ya, nama aslinya Ahmad, tapi nanti oleh teman-temannya dipanggil dengan nama telahan atau nama aliasnya dengan nama yang buruk ya, namanya yang sudah yang sebenarnya ada nama yang bagus ya. Ada siapa misalkan Nafiul Ibar, mau dipanggil cacing, kampret ya, ditelai ya, diberi nama cacing, kampret, terus apalagi protein dan sebagainya. Ini kan tidak boleh ya, karena itu memanggil seseorang dengan alias ya, atau nama telahan dalam bahasa Jawa, tapi yang buruk-buruk itu tidak boleh. Karena itu juga berpengaruh kurang baik pada seorang yang ditelai itu. Tapi ketika kita nelai seorang atau membuat alias pada seorang itu dengan sebutan-sebutan yang indah, itu malah dibolehkan, malah disunahkan mungkin. Ya, nelai seorang dengan telahan yang baik-baik ya. Misalnya, hai bagus, hai apalah pokoknya yang baik, itu boleh ya. Karena sekali lagi nama itu harus menimbulkan kesan yang enak ya. Kesan yang enak, kesan yang membuat seseorang itu merasa nyaman dan percaya diri ketika disebut nama. Itulah teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi nama adalah bukan sesuatu yang apalah arti sebuah nama. Nama adalah sesuatu yang sangat penting, akan sangat berpengaruh pada kehidupan seorang. Pertama tadi, karena nama adalah titipan doa dari orang tuanya, dan yang kedua, nama akan sangat berpengaruh kepada kondisi kejiwaan seseorang ya. Itu penting nama ya. Masa lagi kita sesuai dengan ajaran agama Islam ya, kita dianjurkan pertama kewajiban seorang tua kepada anaknya adalah kita memberikan nama yang baik ya. Nah, dalam kaitan ini kita sangat melihat bahwa sekarang ini mungkin sudah yang pertama ini rata-rata sudah bisa menjalankan orang tua, terbukti dengan nama-nama anak zaman sekarang ini sudah luar biasa. Rata-rata ada nama-nama yang keren-keren semuanya ya, luar biasa semuanya. Nah, akan tapi ini kita juga harus ingat ya, pada kewajiban orang tua yang kedua yaitu memberikan pendidikan ya, pendidikan yang baik pada anak-anaknya. Yang minimal apa, agar anak-anak itu terbentuk ya. Artinya ketika kita memberikan nama yang baik di sana, mengandung harapan dari orang tuanya itu, maka pendidikanlah yang diberikan oleh orang tua ini yang nanti akan mengantarkan si anak mencapai sesuatu yang sesuai namanya itu ya. Ketika kita misalkan menamai anak kita dengan nama-nama yang agamis, yang meniru orang-orang yang alim ya, meniru para tokoh-tokoh agama. Nah, ini tidak cukup begitu ya. Itu harapan kita untuk menjadikan anak-anak kita ini seperti tokoh-tokoh agama yang kita harapkan, itu tidak akan terwujud hanya dengan kita memberikan nama. Tapi yang juga penting adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar apa yang menjadi harapan kita itu, agar anak-anak kita itu tumbuh menjadi seperti tokoh-tokoh agama yang kita harapkan itu nanti akan terwujud. Nah, maka ini penting ya, antara memberi nama dan bagaimana kita mengkondisikan bagi anak-anak kita.
Ya, itulah ini yang kadang berat ya. Mendidik ini lebih, kalau sekedar beri nama mungkin gampang, tapi yang berat adalah begitu. Ketika kita mendidik anak-anak kita, maka kadang saya terus ini jadi geli ya, geli sekali. Ya semoga menjadi sebuah perenungan kita bersama ya. Ya, karena apa? Kita kadang melihat ya, akhirnya apa ketika dalam pulang hidup kita ini masih yang kurang maksimal ya. Akhirnya banyak seolah-olah yang nama yang indah-indah itu ya, yang ada pada anak-anak zaman sekarang ini ya. Ini menjadi kontra dengan keadaan si anak itu. Anak yang diberi nama yang begitu kerennya, yang begitu hebatnya ya, begitu mantapnya, tapi tidak semantap kondisi anaknya, tidak sekeren kondisi anaknya, tidak sealim apa nama yang diberikan kepada sang anak. Ya, karena kita belum maksimal dalam pendidikan. Ya, sungguh kita kadang geli atau prihatin atau bagaimana ini teman-teman. Kita lihat anak yang keren-keren nama itu, bahkan dalam hal perilakunya, kemampuannya, ya, kecerdasannya ini masih, ya katakanlah belum sesuai dengan nama apa namanya harapan yang dititipkan dalam nama-nama yang diberikan oleh orang tua. Aduh, ini kadang saya benar-benar gimana ya? Ya lucu atau gimana ya? Misalkan nama saya Muhammad siapa, tapi akhirnya terlibat dalam kasus yang sangat memalukan. Nah ini kan sebuah apa namanya hal yang ironi, peran saya kenyataannya masih perilakunya tidak baik, ya. Perilakunya kurang baik sehingga namanya ini belum mewakili kondisi yang sesungguhnya dari keadaan seorang. Maka ini penting dari orang tua ya, jangan hanya pandai memberi nama yang bagus saja, tapi juga sangat penting untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kita harapannya anak-anak kita adalah anak-anaknya bagus perilakunya, cerdas pikirannya, hebat kepribadiannya, ya sesuai dengan indahnya, bagusnya dan hebatnya nama-nama yang diberikan kepada nama dan keadaan sebutnya dari sana. Harapannya nyambung, jangan hanya bagus di nama saja, tapi kurang bagus dalam kenyataan perilaku dan kehidupannya. Tapi harapannya kita sekali lagi meyakini bahwa nama adalah doa, nama adalah harapan dari orang tua kepada seorang anak. Maka harapan itu tidak akan terwujud tanpa usaha dari orang tua. Bagaimana mendidik dari si anak akan tumbuh berkembang sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang kita titipkan, yang impikan ya, kita apa namanya, harapan yang dititipkan dalam nama yang kita berikan. Demikian, semoga ada manfaatnya teman-teman semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.